lagi dengan Miss Nova di sini. How are you? Bagaimana kabar kalian? Miss Nova harap kabar kalian semua baik-baik saja ya. Setelah minggu kemarin kita belajar nama-nama yang ada di keluarga, hari ini kita akan belajar cara menanyakan jumlah dan juga macam-macam subjek yang ada di bahasa Inggris. Without further ado, mari kita simak penjelasan Miss Nova berikut ini. Nah, sekarang kita akan belajar cara menanyakan jumlah. Cara menanyakan jumlah di dalam bahasa Inggris ada dua, yaitu how many dan juga how much. Lalu apa sih bedanya how many dan juga how much ini? How many digunakan untuk menanyakan jumlah yang bisa dihitung, sedangkan how much digunakan untuk menanyakan jumlah yang tidak bisa dihitung. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak penjelasan Miss Nova berikut ini. Cara menanyakan jumlah. Seperti yang disebutkan di awal tadi, cara menanyakan jumlah ada dua, yaitu menggunakan how much dan juga menggunakan how many. How much digunakan untuk kata benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable noun, seperti sugar, money, sand, salt, dan lain-lain. Sebagai contoh, I put too many salt in the soup, atau aku menaruh terlalu banyak garam di dalam sup. Lalu ada how much sugar should I add to your tea, atau berapa banyak gula yang harus saya masukkan ke dalam tehmu. Lalu selanjutnya ada how many. How many digunakan untuk menghitung countable noun atau suatu kata benda yang bisa dihitung, seperti pen, book, car, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, there are many teachers in my school. Terdapat banyak guru di sekolahku. Lalu ada how many brothers do you have? Berapa banyak saudara laki-laki yang kamu miliki? Sekarang kita akan belajar cara menjawab pertanyaan dari how many dan juga how much. How many dan juga how much selalu dijawab dengan angka. Sebagai contoh dari pertanyaan how many brothers do you have? Itu nanti kalian bisa menjawab seperti ini. I have 2 brothers. Misalkan kalian mempunyai 2 saudara laki-laki. Atau I have 1 brother apabila kalian mempunyai 1 saudara laki-laki. Sedangkan apabila kalian tidak mempunyai saudara laki-laki, kalian bisa menyebutkan I don't have a brother. Sekarang kita akan belajar berbagai macam subjek yang ada di bahasa Inggris. Subjek di bahasa Inggris terbagi 7, yaitu I, you, they, we, he, she, dan juga it. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari kita simak penjelasan Miss Nova berikut ini. Sekarang kita akan belajar tentang subjek. Seperti yang disebutkan sebelumnya, subjek ada 7. Nah, sekarang kita akan belajar subjek yang pertama, yaitu I. I dapat diartikan sebagai saya atau aku. Subjek I ini tergolong dalam subjek singular. Lalu, apa sih subjek singular itu? Subjek singular adalah subjek yang terdiri atas satu orang saja. Sedangkan subjek plural terdiri lebih dari satu orang. Lebih dari satu orang di sini maksudnya adalah 2, 3, 4, dan seterusnya. Contoh dari subjek I am happy to hear that, yang berarti aku senang mendengarnya. Contoh lainnya adalah I come late, yang berarti aku datang terlambat. Subjek kedua adalah subjek you. You berarti kamu atau Anda. You ini tergolong dalam subjek singular dan juga subjek plural. Sebagai contoh, you are so clever at English subject. Subjek ketiga adalah they. They memiliki arti mereka. They ini termasuk ke dalam subjek jamak. Contoh kalimatnya adalah I meet Ita and Mona. They would like to go to the hospital. Nah, Ita and Mona ini kan terdiri dari 2 orang. Karena itu subjek penggantinya menggunakan they. They ini digunakan untuk subjek yang jumlahnya lebih dari 1 orang. Jumlahnya itu 2, 3, 4, dan seterusnya. Lanjut ke dalam subjek yang keempat, yaitu we. We merupakan kata ganti atau pronoun yang berarti kami. We ini menunjukkan ada 2 orang atau lebih yang melibatkan si pembicara di dalamnya.
we termasuk dalam subjek jamak. Sebagai contoh, my mother and I go to the market. We want to buy many varieties of vegetables and fruits. We di sini sebagai kata ganti dari my mother and I. Subjek selanjutnya adalah he. He adalah kata ganti dia laki-laki dan termasuk di dalam subjek ketiga tunggal. Ingat, he hanya digunakan untuk laki-laki. Sebagai contoh, my father is in the garage. He is fixing the car. Ayahku berada di garasi. Dia sedang memperbaiki mobil. He di sini sebagai kata ganti dari my father. Contoh lain adalah that is my brother. He is 12 years old. He di sini sebagai kata ganti dari my brother. Brother di situ adalah laki-laki. Subjek keenam adalah she. She berarti dia perempuan dan termasuk ke dalam subjek ketiga tunggal. Perlu diingat, she hanya digunakan untuk perempuan. Sebagai contoh, my mother is in the kitchen. She is cooking. She di sini sebagai kata ganti dari my mother. Contoh lainnya adalah that is Riana. She is 15 years old. She di sini sebagai kata ganti dari Riana. Riana merupakan nama seorang perempuan. Sampailah kita pada materi terakhir yaitu it. It digunakan untuk menggantikan subjek benda yang berjumlah hanya satu. Ingat, it itu biasanya digunakan untuk menunjukkan benda atau juga untuk menunjukkan hewan. Sebagai contoh, there is a pen. It is blue. Terdapat pulpen warnanya biru. It di sini sebagai kata ganti dari pen. Contoh lain adalah I can see that hat. It is on the wall. It di sini sebagai kata ganti dari hat. Sekian dulu penjelasan dari Miss Nova pada hari ini. Miss Nova harap penjelasan yang Miss Nova berikan bisa kalian mengerti dan juga bermanfaat untuk kalian. I'll see you next week. Goodbye.